Cuman secara personal di kelas kalian itu terlalu banyak yang izin tidak bisa hadir. Nanti begitu selesai Lebaran bahwa semua perkuliahan kita kondisi pandeminya dicabut menjadi kondisi endemi saja, saya beneran minta diupayakan untuk hadir, karena kalau kondisi di rumah kalian tetap akan terbatas dengan alat. Yang ini yang saya sampaikan, saya lupa kelas A, B, atau C yang nanyain ke saya, bagaimana kalau kami tidak punya perangkat yang ada di rumah, Bu. Kemarin kan kalian diberikan 2 opsi, sama saya kan saya berikan 2 opsi. Yang pertama, sebenarnya kampus sudah mulai dibuka. Jadi kalau di kampus itu kan peralatan tersedia, walaupun kondisinya saya nggak ngerti kondisi peralatan yang ada sekarang ini, karena sudah 2 tahunan tidak dioperasikan dengan maksimal. Mungkin perawatannya juga tidak maksimal. Nah, opsi pertama kan itu, tapi itu pun tidak memaksa karena kita memang dalam kondisi pandemi. Opsi yang kedua, kalian melakukan pekerjaan itu di tempat masing-masing dengan pendekatan gap yang diharapkan sekecil mungkin terhadap capaian yang diinginkan. Nah, kalau ada yang nanyain dengan kita punya kapasitas untuk memberikan kapasitas kita untuk mengejar ketercapaian capaian pembelajaran. Jadi kualifikasi yang diminta itu apa? Yang pertama untuk di MR itu mampu membaca spesifikasi, mampu melakukan pengujian terhadap spesifikasi tersebut, baik perangkat yang elektronika sederhana ataupun nanti menjadi peralatan industri. Kan kita tidak bisa kalau cuma membaca saja, itu sudah saya berikan pada saat perkuliahan yang teori masuk yang di awal itu, karena di 2 angkatan terakhir itu kan teori prakteknya digabung jadi satu ya. Antara kan kalau kakak kelas sebelumnya itu kita langsung memecah 2 jam teori, 4 jam praktek. Nah sekarang kan jadi satu kesatuan 6 jam. Jadi bahasanya memang di situ praktek atau MR, tapi di dalamnya itu wajib ada praktikumnya, wajib disertakan teorinya. Nah untuk yang tidak bisa memiliki peralatan di rumah, pada saat kita sudah topiknya menuju ke maintenance repair itu kan tidak bisa cuma disimulasikan. Ya, perawatan perbaikan itu tidak bisa cuma disimulasikan saja. Simulasi itu cuma alat bantu supaya pekerjaan nanti pada saat yang hardware yang beneran ketemu barangnya itu lebih mudah dan lebih cepat. Tujuannya cuma ada di situ. Nah, otomatis waktu pengerjaan yang daring pun harusnya kalian bertemu dengan benda kerja. Nah, ini kaitannya dengan satu yang saya materi yang saya minta untuk dilakukan. Kalau kemarin kapasitor, resistor itu kan harusnya masih muda ya. Kan itu barangnya itu barang yang sangat, kalaupun kalian di rumah tidak tersedia, di toko sekitar kalian pun tersedia. Dan harganya relatif murah. Itu sebenarnya di materi ini saya mengharapkannya itu luring supaya tidak ada pertanyaan, Bu, bagaimana kami tidak punya, bagaimana masa harus beli komponen kayak gitu-gitu itu sebenarnya. Nah, kalau yang kemarin itu masih saya paksa untuk ke sana, walaupun di rumah. Nah, yang berikutnya lagi itu materinya tentang spesifikasi multimeter itu sendiri. Kemarin sudah saya berikan ya, multimeter. Komponen sudah, resistor sama kapasitor sudah ya. Terus multimeter sudah belum? Multimeter belum, Bu. Yang mana? Yang belum? Yang multimeter. Nah,
Kalau di multimeter ini saya nggak ngerti nanti modelnya bagaimana, makanya saya tanyakan dulu kenapa saya minta kalian ada di kelas Zoom-nya. Multimeter itu cara nguji spesifikasinya dia butuh alat, butuh sumber tegangan juga. Jadi, terus multimeter yang digunakan tidak cuma satu. Multimeter yang digunakan untuk uji harus 2. Makanya saya nanyain itu. Bisa tidak ini dikerjakan? Materi yang berikutnya sebenarnya ini sederhana, cuman harus dikerjakan. Terus juga kalaupun dilampaui harus ada yang menyatakan bahwa kalian sudah tidak kesulitan untuk mengerjakannya. Materi yang kedua itu tes uji spesifikasi power supply dan GF. Sebenarnya ini juga tidak sulit, tapi GF-nya di rumah ada enggak, kayak gitu-gitu loh. Power supply-nya di rumah ada enggak, kayak gitu. Jadi tes uji spesifikasi itu membaca dan membuktikan. Membacanya yang tertera di name-tag, yang tertera di manual book, apakah benar real segitu. Jadi seperti kalian kalau beli HP, kalian kan punya fitur tuh di internet, kalau misalnya tidak diberi datasheet-nya, kan kalian bisa akses ke internet atau akses ke providernya langsung di webnya. Yang tak beli itu punya fitur apa saja sih? Bisa apa saja sih? Performanya itu bisa apa saja. Misalnya dia bilang kameranya sekian piksel. Lah, mau membuktikan bahwa nanti bahwa sudah sesuai yang dia jual, sesuai yang dia sampaikan, yang kalian beli itu sama apa tidak kan harus disandingkan. Nah, ada alat ujinya, kayak gitu loh. Mau bilang bahwa oh ini bisa menyimpan memori sampai sekian megabyte gitu ya. Jadi itu kan harus dibuktikan. Kalian kan ngecek satu-satu tuh. Biasanya kalau beli sebelum dibawa pulang kan sama sales tokonya kan ini kameranya bisa ya depan belakang ditunjukin satu-satu, terus dicobakan. Terus nanti kalau yang lain-lain, misalnya kemampuan baterai kapasitasnya sekian, itu kan kalian bawa pulang dulu, diberi durasi waktu untuk uji sendiri. Kalau enggak nanti kalau tidak sesuai kalian boleh komplain dan boleh dikembalikan dalam durasi waktu yang sudah ditentukan. Kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ini loh. Susah ngujinya? Tidak. Tapi pertanyaannya tadi, ada tidak, punya tidak itu di rumah? Itu yang mau saya tanyakan. Soalnya kemarin itu saya tawarkan di kelas A. Ya sama, saya nggak ngerti di kelas kalian juga apa tidak, tapi luring kok yang izin lebih dari separuh kelas. Sebenarnya kalau dulu kondisi sebelum yang saat ini, saya masih saya untuk mata kuliah yang lain ya, masih saya upayakan untuk join 2. Jadi ada yang luring, ada yang daring atau separuh. Nah, sekarang dengan materi MR itu kan kalau didaringkan kan bingung. Begitu saya bilang, oh ya udah yang nggak bisa hadir kita daring semua. Daringnya ini loh yang harus dikerjakan. Habis itu pada komen di grupnya bilang, Bu saya nggak punya ini, Bu saya nggak punya ini. Makanya kan tadi saya bilang ada 2 opsi itu. Bisa ke kampus gitu loh. Di kampus ya saya nggak akan kesulitan mencarikan benda kerja kalian. Tapi kalau kalian ngerjakannya di rumah, terus kita diminta untuk ngerjakan yang ada di job sheet itu, ya itu tadi kan saya tidak bisa mengharuskan kalian beli. Kemarin saya upayakan coba di rumah itu punya alat apa. Nah kok saya dijawabi nggak ada Bu, saya kan pusing jadinya. Jadi di rumah itu punya alat apa? Terus saya tanya lagi, oke deh kalau gitu. Nah, coba dicek. Ada yang bilang, Bu saya punyanya ABCD. Yang kondisinya, kalau tes uji spesifikasinya mudah, kalian baca, kalian ngecek. Itu masih punya multimeter, punya ini bisa. Tapi begitu nyampe nanti, begitu kita ada di pertemuan yang tentang
perbaikan. Jadi saya punya tanda-tanda kerusakan, terus harus saya cek itu kira-kira hipotesanya penyebab kerusakannya apa, yang harus saya kerjakan supaya dia bisa beroperasi dengan standar minimal, syukur-syukur bisa melampaui, itu apa saja. Nah itu saya tanyakan kembali, di rumah saya semua alat-alatnya beres Bu, bisa bekerja semua lah, terus saya ngapain kalau gitu? Paham maksudnya? Jadi tolong nanti dipikirkan dengan bijak, kan karena ada yang bilang, Bu saya tidak diizinkan orang tua saya. Dengan bijak kalian model perkuliahannya bagaimana. Kalaupun kalian tidak datang ke kampus, jangan nyuruh Bu Mila mikir saya harus bagaimana. Maksud saya ngerti. Itu kan jobsnya kan saya tawarkan, di rumahmu punya peralatan apa yang bisa kamu perbaiki, kayak gitu kan sudah saya tawarkan gitu loh. Paham ya? Jadi tolong dipikir dengan bijak. Misalnya, Bu, orang tua saya tidak mengizinkan ke kampus. Oke. Nah, jobmu apa? Di rumahmu yang bisa kamu kerjakan untuk perkuliahan maintenance gitu. Direktur perkuliahan itu belum muncul, atau yang sekarang kan diizinkan melakukan perkuliahan di kampus untuk kelas-kelas praktek. Ya, diizinkan, bahasanya diizinkan. Jelas? Paham maksudnya Bu Mila? Jadi maintenance itu, terutama yang repair, itu harus ada kerjaan yang melibatkan motorik. Jadi kita tidak bisa cuma, yang saya sampaikan tadi, tidak bisa cuma simulasi saja atau membaca saja. Walaupun nanti ada beberapa poin yang harus saya simulasikan. Karena di rumah kalian pasti tidak ada, di kampus tidak boleh digunakan untuk perkuliahan MR. Kan tenang, dua itu. Apakah itu di rumah kalian bisa mengerjakan atau tidak? Yang spesifikasi multimeter dan spesifikasi GF sama power supply. Ayo jangan lama-lama, biar zoomnya juga nggak lama. Kalian juga sambil sampaikan, kalau nanti saya putuskan sendiri, ternyata kalian kesulitan, terus tiba-tiba jabrik saya, bagaimana ya Bu, di rumah saya seperti ini. Nah, yo konyol itu namanya, kita sudah close, kita sudah bersepakat, terus kalian baru menyampaikan. Paham maksudnya? Jadi kendala kalian itu sampaikannya di depan, jangan di belakang. Bagaimana? Puasa-puasa kok yang disuruh bicara cuma Bu Mila tok, kalau sing kering tenggorokane mek Bu Mila tok iki. Bu, untuk yang spesifikasi multimeter, power supply sama GF di kelas di rumah nggak bisa Bu, soalnya nggak punya itunya alatnya. Udah, itu ini Riko saja atau yang lain? Saya juga nggak ada Bu alatnya. Sopo iki? Oh, Mutahidah. Mutahidah. Oke. Yang Saya lainnya? juga nggak ada Bu. Ketua kelasnya sopo iki? Wis mlebu kurung? Yang nggak ada cuma 4 orang saja. Yang lainnya ada. Berarti 4 orang ini saja ya yang saya geser ya. Oh Bu, saya nggak punya ini Bu, GF. Ya, saya juga Bu. Iya Bu, yang GF nggak ada. Rata-rata nggak punya GF Bu. Oke, Bentar.
Nggak punya GF. Kita kalian itu sudah melihat kalender akademiknya Polinema? Bulan April ini liburnya sampai kapan? Perkuliahannya sampai di minggu keberapa? Kurang berapa minggu ke depan? Saya tak menyesuaikan materi dengan kalian. Introduksi. Ada yang itu kalender akademiknya Polinema? Ya, gimana? Ada yang punya? Ada, Bu. Kapan liburnya? Liburnya, maksudnya libur semester, tak, Bu? Bukan, libur Atau bulan di bulan April April? ini. Ada satu, Bu, tanggal 15. Tanggal 15. Perkuliahannya bulan April sampai tanggal berapa? 29, Bu. 29. Coba sebentar. Saya ceknya dulu. Oke, silakan bisa di-share ke saya, ke kami. Saya pakai HP, Bu, enggak apa-apa, tak, Bu? Nggak apa-apa kan bisa share toh. Oke, baik, Bu, terima kasih. Oke, kita kemarin mulainya minggu berapa ya? Minggu. Sekarang kita minggu keberapa? Biasanya dari situ ketahuan. Kemarin tanggal 14 ya mulainya ya? Mundur tidak kemarin? Mulainya 14 atau 21? 14 ya? April. Oh, liburnya dipaskan. Sudah berarti ini kalau di sekarang kita di tanggal 11, 7, 8. Minggu ke-8. 4 kali pertemuan. Oke. Udah, terima kasih. Lihatnya ada. Ini kan minggu ke-8, terus 4 kali. Sampai dengan minggu ke-11. Berarti nanti
Kalian ada waktu 1, 2. Sekitar 6 kali pertemuan, 5 kali pertemuan untuk mengerjakan yang hardware yang lain. Nanti tolong diupayakan dicek kembali peralatan yang ada di rumah kalian apa supaya kita agak lebih menghemat waktu pada saat di perkuliahan di kampusnya, tidak terlalu banyak topik yang harus dicek, diambil kembali data-datanya. Nah, untuk di 4 minggu ini dan 3 minggu ke depan, kalian semuanya HP-nya Android di atas 5, minimal 5 OS-nya, kemudian bisa juga dengan iPhone. Ada yang di bawahnya itu, rasanya tidak deh. Kan kalian anak-anak kekinian kan masuk itu Android-nya di bawah 5. Enggak ya? Tapi saya harus bertanya, karena di angkatan kakak kelasmu ada yang HP saya tidak bisa, Bu. Rata-rata bisa kan? Bisa. Baik. Sebenarnya materi yang saya sampaikan, saya akan melompati. Ini harusnya ada di materi terakhir kita. Jadi materi terakhir kita dulu itu materinya mudah. Sangat-sangat mudah. Apalagi buat kalian yang sudah terbiasa dengan gadget, sudah terbiasa dengan game online, sudah terbiasa dengan virtual. Nah, itu malah ini sangat sederhana. Cuman kita memang tidak bisa melakukan praktek di kampus, apalagi di rumah kalian. Tentang apa? Tentang motor dan PLC. Jadi, ada materi, karena kalian D4, itu kan kita arahannya menuju kontrol industri. Instrumentasi industri. Nah, di kita memecahkannya sebenarnya ada beberapa item, tapi kemarin yang kita siapkan cuman di PLC dan motor saja, motornya pun cuma 1. Kalau di kampus, motornya kan dipakai praktikum, mesin-mesin AC. Ya, kemudian PLC-nya juga dipakai praktikum. Jadi, untuk perawatan perbaikan yang di motor dan PLC kita langsung mencoba menyajikannya dalam bentuk AR. AR kan mudah ya, di game kalian kan juga banyak tuh. Create sendiri kan juga bisa. Ya. Jadi kalau yang kemarin itu saya nanyain ke kakak kelas kalian, itu sederhana banget Bu, saya nggak sampai setengah jam udah selesai gitu. Jadi sebenarnya ini mudah sekali, cuma nanti tugasnya mungkin yang agak lebih berpikir lebih panjang. Jadi kalau cuma mengerjakan job sheet saja, itu 1 jam pelajaran clear. Nah, tugas tambahannya itu yang tolong kalian siapkan. Karena konsepnya itu di rumah, konsepnya kalian tidak saling bertemu, berarti tugasnya mandiri individu. Jelas? Ya. Nah, materi kita nanti itu tentang AR. Saya pakai laptop. Di laptop bisa dibuka, tapi dia tidak tidak seoptimum pada saat kita bukanya dengan HP. Coba saya cek nanti. Kelihatan tidak ya? Sudah kelihatan tidak? Masih belum kebuka untuk kalian? Sudah kelihatan. Sudah, oke. Kalau kalian cek di LMS, kalian masih belum bisa. Cuma saya coba masukkan. Kalau di tahun lalu, saya ini salahnya. Itu pas kan ini, tahun pertengahan ya saya lupa. Itu saat menggunakannya, ini harus install dulu AR-nya. Saya kebetulan pakai assembler. Jadi harus install dulu assemblernya. Tapi begitu jarak cuma 1 atau 2 bulan,
itu sudah tanpa menginstal pun kita play langsung di situ itu sudah bisa. Jadi di kelihatannya itu pengembangannya banyak. Dan harapannya kalian bisa, kan kalian sangat-sangat kreatif. Yang saya tangkap sih gitu sih harusnya. Dan keluangan waktunya juga sangat banyak. Kan ini diberikan di tingkat 3, bukan tingkat 4 yang sudah bingung mikirin skripsi. Ya. Jadi nanti langsung kalau ini langsung di play di sini bisa. Jadi ini penjelasan kita masuk ke PLC. Masih PLC saja. Terus udah yang di sini itu kalian tinggal ngelihat, ngikutin. Nah, sampai muncul gambar ini, tinggal di play saja, itu bagiannya saja. Ya. Nah, di situ nanti ngikutin, kalian harus menyandingkan, ini ada beberapa yang bisa kalian gunakan, bukan di kalian gunakan, tapi harapannya kalian ngikutin ini, terus ngerjakannya, disandingkannya dengan job sheet-nya. Tadi minggu ke-12. Udah tinggal itu tadi, diisi di sini, yang diminta apa saja. Jelas? Dijelaskan. Nah, ini yang saya bilang kakak kelasmu. Terus saya cek, saya tanyain, nggak sampai itu Bu sudah selesai. Nggak sampai setengah jam saya sudah selesai. Terus saya lihat, lah ya jelas lah kalau Zoom saja dia pakai laptopnya laptop game. Jadi ini tidak akan kesulitan. Jelas. Terus yang di tahun lalu itu ada juga yang kesulitan, HP saya nggak bisa Bu, saya pakai laptop, tapi dia tidak bisa semaksimum, tidak bisa melihat, tidak bisa rotate pada saat kita dengan laptop, dengan HP, karena terus saya tanya laptopnya, untungnya kok laptopnya touchscreen, terus cuma di temannya langsung di iniin, laptop saja sudah touchscreen, kok HP-nya speknya masih di bawah 5. Tapi kan itu pilihan ya, nggak masalah. Tapi dia bisa mengerjakan, cuma dia bilang kalau dia ada beberapa part yang dia tidak bisa nangkep dengan jelas kalau dia menggunakan laptop. Oke, itu ya. Nah, tugas kalian, kalau yang ini tugasnya individu. Jadi tolong kalian, tadi itu kan masih di spesifikasinya PLC. Kemarin praktikum PLC sudah ya? Atau barengan? Sudah ya, semester 5. Nah, kalian kebagian PLC apa? Untuk PLC baru semester ini, Bu. Oh, belum juga. PLC-nya luring apa daring? Masih daring, Bu. Masih belum ke kampus. Praktikum? Iya, masih di simulator. Oh, bukan Pak Denda, bukan? Pak Bukan. Kuning? Bukan. Oh, soalnya kelasnya Pak Denda sudah, Pak Denda kan mati ke simulator. Ya, kemarin itu, Bu, baru direncanakan. Di simulator. Oh gitu kalian luring dengan PLC, tapi ya berdoa ya. Yang kemarin yang saya luringkan untuk materi analog aja banyak yang izin. Simulatornya pakai spek apa PLC-nya? Pakai apa? Oh, pakai CX, Bu. CX Programmer Omron. Berarti Omron ya yang dipakai? Iya, Bu. Oke. Udah. Nah, ditolong kan sudah dapat di situ ya. Tadi itu saya tidak pakai Omron. Setuju. Nah, sekarang tolong, ini kelas jumlah dalam satu kelasnya berapa orang? 22. 22.
tolong kalian juga ngerjakan. Tadi kan S7 punyanya Siemens. S7 1200 ya. Itu kemarin saya pikirnya di kampus sudah pakai itu semua. Karena kan kita punya itu. Pakai omronnya akan membuat bentuk yang sama. Jadi bisa menjelaskan yang tadi itu. Syukur kalian juga memberikan animasi. Dia tidak harus assembler, bentuk animasi apapun yang mampu menjelaskan. Jelas. Paham maksudnya. Jadi, yang di job sheet untuk omron wajib bisa diisikan. Selain yang tadi, selain yang saya minta, yang untuk Siemens. Siemens tadi itu kan kalian ada animasi yang melalui assembler itu. Ya, paham. Bagian-bagiannya tadi itu loh di job sheet itu kan menunjukkan bagian ini fungsinya untuk apa, kayak gitu. Tahu ini bagiannya ini, nilainya berapa, kayak gitu, kemampuannya dia apa, fiturnya apa saja, itu kan ada. Jelas nggak maksudnya Bu Mila? Nah, kalian ngisinya job sheet itu kan dengan kalian buka assemblernya. Ya, kalian isi. Nah, ya, makanya yang dibilang oleh kakak kelasmu, saya nggak sampai setengah jam bisa Bu, selesai. Ya, nah sekarang kalian juga tugasnya nanti disubmit jadi satu dengan hasil yang job sheet itu. Kalau part itu saya ganti dengan yang kalian dapat di kelas PLC, yang omron tipe apa yang kalian dapatkan di PLC itu, ya mata kuliah PLC, tolong speknya dicantumkan. Itu nomor satunya. Nomor dua, lengkapi juga dengan animasinya. Boleh pakai video, terserah apapun lah. Tapi yang jelas membuat apa yang kalian sajikan, data yang kalian sajikan itu bisa orang menerima. Oh, jadi kalau PLC omron itu bentuknya seperti ini, dia punya apa saja, itu bisa. Oke, paham tidak? Kalau yang bentuk animasi dalam bentuk kelompok ya, jelas. Tapi untuk ngerjakan yang job sheet-nya kan sendiri-sendiri bisa. Ya, tapi ya podo wae ya. Ya udahlah. Kelompok apa sendiri-sendiri? Nanti lah sama saja. Tapi insya Allah bisa ya ngerjakan berkelompok dari rumah masing-masing. Nggak tahunya kalian tidak ke kampus terus kalian ngumpul lah podo wae ya mending kampus kalau gitu. Bisa ya? Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini yang ketua dalam. Iya. Saya tidak akan nuntut yang lain karena kalian kan baru simulasi saja. Dan simulasinya pakai omron saja toh? Atau ada simulasi Mitsubishi atau yang lain? Jenis PLC-nya yang ditentukan apa? Ada yang pakai Mitsubishi? Ada yang pakai ini? Enggak ada. Ya sudah. Ya, ya udah wis itu dua itu ya. Baik, Ariko, terus Fatimah, terus apa lagi kemarin ya? Mutahidah, Ririn, terus apa? Baru 4 ya. Yang yang ketua kelompoknya siapa? Selain 4 orang ini. Ada Mufli dan Adet, Bu. Ada nggak anaknya? Hadir, Bu. Oh, Mufi. Terus satunya lagi? Siapa lagi tadi, Rin? 1, 2, Aditya. 3. Ah? Siapa satunya? Aditya. Adityanya nggak ada. Kelompoknya Aditya? Ada. Saya, Bu, hadir. Ada yang di ini kelompoknya Aditya.
Ada Bu, saya Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan dengan yang diminta oleh Bu Mila? Kalau tidak ada yang kesulitan, job sheet-nya wajib terakhir atau jam ke-6. Karena saya tidak buka di LMS untuk pengumpulan tugas. Di LMS cuma saya berikan job sheet-nya saja, tapi saya tidak memberikan tempat untuk mengkolek hasil. Ya, itu yang pertama. Terus untuk animasinya saya terima ini hari Jumat. Ya sudah Kamis ya, Kamis minggu depan. Ya. Bisa 1 minggu? Di drive, tolong nanti wakil ketuanya di drive kelas kalian bikin folder baru lagi tentang ini. Jadi di folder yang tentang tugas yang spesifikasi PLC itu, ya kalian nanti di dalamnya ada 2 kategori. Yang pertama job sheet, yang kedua hasil tugas yang bersama itu, ya. Paham? Kalau bisa, misalnya kalian menyelesaikannya lebih awal, tolong di-submit lebih dulu. Karena di minggu ini atau minggu depannya, saya lupa. Kalau bentar tak ceknya dulu aja daripada kalian nanti rugi di belakang. Sebentar ya, daripada kalian ini. Soalnya sudah ada pengumuman untuk mengumpulkan nilai middle. Oh, aman. Jadi kalian nggak apa-apa sampai dengan minggu depan mengumpulkannya, biar bisa saya submitkan. Jangan mepet. Kalau bisa sebelumnya selesai, langsung kumpulkan. Karena mulai masukkan nilai tanggal 18-nya. Jadi kalau kalian Kamis, saya masih punya durasi waktu Jumat, Sabtu, Minggu untuk melihat. Ya, biar jadi tambahan untuk tugas. Oke, itu. Ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, untuk perkuliahan secara kelasnya, di kelas meetingnya, saya akhiri. Kalian langsung mulai ngerjakan, ya. Mulai create. Di Zoom kita nggak ada itu sih, nggak ada tambahan untuk breakout room, jadi saya kesulitan. Oke, kalian jadi saya end meetingkan dulu, terus mulai koordinasi di masing-masing kelompoknya, yang mau dikerjakan apa, sambil saya buka LMS-nya. Ya, tadi kan masih belum bisa kalian buka. Saya coba masuk dulu ke LMS, saya buka untuk kalian, jadi kalian langsung melihat LMS-nya. LMS-nya ada di minggu ke-12. Jadi memang itu harusnya materi terakhir. Jadi kita lompat ke sana dulu. Nanti baru selesai lebaran, tolong langsung masuk ke kelas secara luring. Nanti mulai sekarang sih, mulai dihimpun kira-kira siapa saja yang tidak bisa hadir luring, supaya saya bisa memikirkan
job yang yang sesuai untuk beban kalian. Ya, cuma nanti begitu surat edarannya menjadi endemi, kalian harus diupayakan masuk. Gitu ya. Paham maksudnya? Oke, ada yang kesulitan? Nggak cuma di tugas, tapi yang terkait dengan kehadiran, ada yang kesulitan? Nggak ada yang kesulitan tentang kehadiran? Nanti kita ketemu kelasnya. Untuk yang luring sesudah lebaran saja, saya nggak mau mikirin kalian pulang kampungnya bagaimana, harus booster segala macam, saya nggak mau mikir itu. Ya. Jadi saya switch saja, yang memang kebetulan kita diuntungkan ada materi tentang perawatan industri yang tidak bisa kita kerjakan secara luring. Oke, terima kasih kerjasamanya, terima kasih partisipasinya sudah ada di dalam kelas. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.